Halo sahabat Yandim Tutorial dimanapun berada. Kesempatan baik ini kita kembali membahas latihan soal P3K tentang operator layanan operasional. Di sini bagian pertama ya. Salah ketik nih. Nah, oke. Tanpa banyak basa-basi bisu, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertanyaan pertama, hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu A. Filing cabinet, B. Ordner, C. Hanging folder, D. Rotary filling system, E. Outslip. Silakan jawab. Tepat sekali, jawabannya option A ya, filing cabinet. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server, B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server, C. Menghubungi penyedia layanan internet, D. Memperbaharui perangkat lunak server, E. Memeriksa kabel jaringan. Silahkan 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu option B ya, mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Kita lanjutkan ke nomor 3. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali, B. Mengganti perangkat keras, C. Melakukan backup data, D. Memverifikasi sumber data, E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu D ya, memverifikasi sumber data. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 4. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan, B. Mematikan semua perangkat, C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja, D. Menghubungi penyedia listrik, E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Silakan waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu A ya, menggunakan generator cadangan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 5. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis, B. Menginformasikan kepada manajemen, C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan,
D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Silakan jawab. Jawaban yang tepat yaitu option nomor C ya, mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Lanjut ke pertanyaan 6. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snellheader atau Ordner dalam memproses dokumen disebut A. Perforator, B. Stapler, C. Remover, D. Staples, E. Stempel. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option nomor A, perforator. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah A. Kartu kendali dan daftar pengendali, B. Lembar pengantar dan lembar disposisi, C. Buku agenda dan buku ekspedisi, D. Piling kabinet dan folder, E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali ya sahabat semua, jawabannya yaitu E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 8. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filling sistem subjek, maka dapat dicari dalam laci A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, E. Kepegawaian. Silakan jawab. Jawaban yang tepat yaitu option nomor B ya. Kita harus mencari di laci training. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka, B. Clipping, C. Binding atau penjilid, D. Pembuatan buku, E. Pengarsipan. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option C ya, binding atau penjilid. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 10. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus, maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat yang terkait, B. Surat ditangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai, baru ditangani pejabat lain, C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian, D. Surat dikumpulkan untuk
membalas bersama-sama. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu E ya. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Oke, masih semangat ya sobat semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan 11. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? Option A, kinerja CPU. B, ketersediaan memori. C, kondisi jaringan. D, respon aplikasi. E, kompatibilitas perangkat lunak. Silakan dijawab. Sekali jawabannya yaitu option E ya sobat semua, kompatibilitas perangkat lunak. Jadi kita harus memastikan aplikasi yang kita perbaharui sudah berjalan dengan baik dan lengkap seperti itu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 12. Seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya malware dalam sistem operasional. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A, menghapus file yang terinfeksi. B, menjalankan scan antivirus. C, mematikan sistem. D, menghubungi tim keamanan. E, membuat laporan insiden. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option B ya, menjalankan scan antivirus. Kita lanjutkan pertanyaan 13. Seorang operator layanan operasional perlu mengatur ulang jaringan setelah terjadi perubahan topologi. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan? A, mengkonfigurasi ulang switch. B, menghubungkan perangkat baru. C, memeriksa kecepatan jaringan. D, menginformasikan kepada pengguna. E, menguji konektivitas. Silakan dijawab. Yang tepat yaitu option A ya, mengkonfigurasi ulang switch. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 14. Saat seorang operator layanan operasional menemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran, langkah yang harus diambil adalah A, mengabaikan karena sudah terjadi. B, melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. C, mengurangi kualitas bahan baku untuk menghemat biaya. D, mengurangi jumlah tenaga kerja. E, meningkatkan harga jual produk. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya option B ya, melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. Lanjutkan ke pertanyaan 15. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan adanya penurunan efisiensi kerja karyawan.
Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengganti seluruh karyawan dengan yang baru. B. Memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan semangat kerja. C. Menambah jam kerja. D. Mengurangi beban kerja karyawan. E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Dipersilakan. Tepat sekali, yaitu option E ya jawabannya, melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 16. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah A. Menghentikan operasional mesin. B. Menggantinya dengan mesin baru. C. Mengurangi beban kerja pada mesin tersebut. D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. E. Mengabaikannya karena masih beroperasi. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali ya jawabannya, yaitu D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 17. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. B. Memotong prosedur pelaporan untuk mempercepat waktu. C. Menambah staf untuk membantu proses pelaporan. D. Menghentikan pelaporan sementara. E. Mengubah format laporan menjadi lebih sederhana. Silakan, waktunya 5 detik. Ya, jawaban yang tepat yaitu A ya, mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 18. Seorang operator layanan operasional menerima keluhan pelanggan mengenai ketidakmampuan untuk mengakses layanan online selama jam sibuk. Langkah pertama yang paling tepat yang harus diambil oleh seorang operator layanan operasional tersebut adalah A. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan pekerjaan lain. B. Langsung menghubungi tim teknis untuk segera memperbaiki masalah. C. Memberikan diskon kepada pelanggan sebagai kompensasi. D. Menyampaikan kepada manajer untuk keputusan lebih lanjut. E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option nomor E ya, mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 19. Apa yang dimaksud dengan the communication is in tune atau tune gitu ya tulisannya dalam komunikasi efektif? The communication is in tune. A. Pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. B. Sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan.
C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. D. Tercapainya tujuan si pengirim pesan. E. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan yang sang komunikator. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option C ya. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Itu yang disebut communication is in tune. Kita lanjutkan ke pertanyaan 20. Bagaimana agar dapat tercipta komunikasi yang efektif? A. Bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan? B. Komunikator harus terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri untuk dijawab oleh diri sendiri. C. Cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan. D. Komunikator hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tujuan komunikasi saja. E. Komunikan diharapkan menganalisis sendiri atas pesan. Silakan, punya 5 detik. Tepat sekali jawabannya option C ya. Cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat, sesuai dengan karakteristik komunikan. Perlu disesuaikan, pemahaman seseorang itu berbeda-beda seperti itu ya. Harus kita sesuaikan untuk komunikasi lebih lancar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 21. Mengapa komunikasi dianggap sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi? A. Proses penyaluran informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan. B. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. C. Pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. D. Pemberian pesan, ide, atau sikap yang dihasilkan adanya sesuatu persetujuan. E. Proses di mana fungsi-fungsi manajemen merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dilaksanakan. Silakan dijawab. Yang tepat di sini jawabannya yaitu B ya. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. Kita lanjutkan ke pertanyaan 22. Bagaimana cara mengetahui kualitas atau kualifikasi kepemimpinan seseorang dari proses komunikasi yang dilakukannya? A. Mengungkapkan dan mengekspresikan ide-idenya kepada semua pihak dalam organisasi tersebut. B. Memiliki karakter sebagai pengiriman atau pengarahan pesan, penafsiran pesan, dan penanganan atau menindaklanjuti pesan. C. Menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian. D. Komunikasi organisasi, menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi. E. Memberi informasi tentang prosedur dan tugas keorganisasian.
Silakan jawab. Jawaban yang tepat yaitu D ya. Komunikasi, organisasi, penyampaian, dan menafsirkan pesan di antara unit komunikasi merupakan fakta atau keterangan organisasi. Itu adalah cara menentukan kualitasnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan 23. Apa tujuan dan fungsi pengawasan pada proses komunikasi? A. Proses penyampaian pesan berjalan sangat cepat juga mampu menjangkau wilayah geografis yang sangat luas. B. Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. C. Pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi. D. Mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. E. Bagian masyarakat mempunyai pemahaman, tindakan atau reaksi yang sama atas peristiwa yang terjadi. Silakan dijawab. Tepat sekali, jawabannya C ya. Pesan komunikasi disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak bersifat secara pribadi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 24. Apa fungsi korelasi dalam proses komunikasi? A. Upaya pendidikan dan irisan nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip dan satu generasi ke generasi lainnya, atau garis miring dan satu anggota atau kelompok masyarakat ke anggota-anggota atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya. B. Menyangkut sikap atau perasaan atau emosi. C. Menyangkut perilaku atau tindakan. D. Upaya mengumpulkan, pengolahan, produksi, dan penyebarluasan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam ataupun di luar lingkungan masyarakat. E. Supaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya option E ya, yaitu korelasi itu dalam proses komunikasi yaitu upaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 25. Apa fungsi decoder dalam proses penerimaan pesan? A. Mengubah pesan yang diterima atau mengalihkan penerima dari penerimaan tersebut. B. Menginterpretasikan teks media dengan memakai berdasarkan pemahamannya sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. C. Merespon tayangan yang disampaikan oleh media. D. Proses pengawasan lingkungan, korelasi komponen dalam masyarakat, dan transmisi warisan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. E. Mengetahui seberapa besar respon yang dihadapkan dari tayangan media tersebut. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option B ya, sahabat semua, yaitu fungsi dari decoder yaitu menginterpretasikan teks media dengan memaknai berdasarkan pemahamannya sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, sahabat semua.
Oke, sampai di sini kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan kita. Jika ada salah pengucapan, kata-kata, ada ketikan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas kesempatan yang baik ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Oke, saya Yan Lim Tutorial mengingatkan kembali untuk like, comment, subscribe channel ini. Dan intinya saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Di akhir kata, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya, dan terima kasih.